Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, aku berada di sebuah lokasi yang sangat istimewa. Sebuah rumah kayu megah yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Lihatlah ukiran-ukiran tua di dindingnya, seolah setiap goresannya menyimpan cerita. Tapi, ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ada sebuah legenda di sini. Sebuah legenda yang membuat bulu kuduk berdiri. Setibanya aku di sini, aku disambut oleh seorang juru kunci tua. Wajahnya penuh kerutan, dan matanya menatapku dengan tatapan yang sangat serius, seolah menembus langsung ke dalam jiwaku. Sambil memegang sebuah kunci kuno yang sudah berkarat, beliau mendekat dan berkata padaku, "Neng, hati-hati, di rumah ini ada 2 pintu yang membawa masuk, tapi hanya 1 yang membawa keluar. Hanggan pernah sekalipun Neng sentuh yang ketiga." Tentu saja, peringatan itu justru menyalakan rasa penasaranku. Pintu ketiga, kenapa aku tidak boleh menyentuhnya? Apa yang mereka sembunyikan? Aku menghabiskan berjam-jam menjelajahi setiap sudut rumah ini, mencari petunjuk. Setiap ruangan terasa dingin dan sunyi, seolah rumah ini sudah lama ditinggalkan oleh kehidupan. Aku merasa ada sesuatu yang terus mengawasiku dari balik bayangan. Sebuah energi yang berat dan menekan. Pencarianku akhirnya membawaku ke sebuah koridor belakang yang gelap dan sempit. Udara di sini terasa lebih pengap, dan bau kayu lapuk bercampur dengan sesuatu yang aneh. Sesuatu yang manis, tapi memuakan. Hanya berbekal senter dari ponselku, aku menyusuri dinding-dinding kayu. Awalnya tidak ada yang aneh, hanya panel-panel kayu biasa. Tapi kemudian, cahaya senterku menangkap sesuatu. Sebuah pola retakan yang tidak wajar, membentuk garis samar yang menyerupai sebuah kusen pintu. Jantungku mulai berdebar kencang. Mungkinkah ini dia? Aku menekan panel kayu itu dengan kedua tanganku. Awalnya tidak bergerak, keras sekali, seolah menyatu dengan dinding. Tapi aku tidak menyerah. Aku mendorongnya dengan sekuat tenaga. Terdengar suara gesekan yang kasar, dan perlahan panel kayu itu bergeser ke samping, menampakkan apa yang tersembunyi di baliknya. Di sana, berdiri dengan angkuh sebuah pintu kayu berwarna hitam pekat. Tanpa gagang, hanya sebuah lubang kunci tua. Aku mendekatkan kamera, berbisik pelan. Ini dia, pintu ketiga. Mereka bilang aku tak boleh membukanya. Tapi, untuk apa? Apa yang sebenarnya ada di baliknya? Rasa takut bercampur dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Peringatan kuncen tua itu terus terngiang di kepalaku. Tapi godaan untuk mengetahui rahasia ini terlalu besar. Aku mengeluarkan kunci kuno yang tadi diberikan oleh sang kuncen. Entah kenapa, beliau menitipkannya padaku, seolah tahu aku akan menemukan pintu ini. Tanganku sedikit gemetar saat memasukkan kunci itu ke lubang kunci yang berkarat. Cocok. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memutar kunci itu. Terdengar bunyi klik yang sangat keras, memecah keheningan malam. Dengan jantung yang berdegup kencang, aku menarik pintu itu. Suara engsel tua berdecit, melengking, seolah menjerit kesakitan. Aku bersiap melihat sebuah ruangan rahasia, atau mungkin gudang tua. Tapi apa yang kulihat bukanlah apa-apa. Di balik pintu itu hanyalah kegelapan total. Kegelapan yang begitu pekat, seolah itu bukan sekadar ketiadaan cahaya, tapi sebuah substansi yang hidup. Cahaya senterku seakan ditelan, tidak mampu menembus bahkan 1 sentimeter pun ke dalamnya. Keheningan yang mematikan menyusul. Semua suara di sekitarku lenyap. Lalu, aku merasakan udara di sekitarku menjadi sangat berat dan dingin, membuatku sulit bernapas. Dari dalam kegelapan itu, aku mendengar suara desisan samar, seperti suara ular, tapi lebih dalam dan serak. Aku berdiri terpaku selama beberapa saat, menatap jurang kegelapan itu, sebelum akhirnya rasa takut menguasaiku. Aku segera menutup pintu itu dan menguncinya kembali. Aku berlari menjauh dari koridor itu, kembali ke ruang tamu utama. Aku mencoba menenangkan diriku, meyakinkan diri bahwa tidak ada yang terjadi. Aku duduk di sofa, tubuhku menggigil hebat meskipun tidak ada angin.
Suara tangisan itu berhenti, digantikan oleh keheningan yang lebih menakutkan. Lalu, tepat di telingaku, aku mendengar suara tawa perempuan yang melengking, dingin, dan penuh kebencian. Aku berteriak dan menutup telingaku. Tidak, ini hanya ilusi, hanya suara. Jangan dengarkan, jangan dengarkan. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, suara-suara itu berhenti. Aku harus tahu apa yang telah aku lepaskan. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku memaksa diriku untuk kembali ke koridor tempat pintu ketiga berada. Aku berjalan perlahan, setiap langkah terasa berat. Saat tiba di depan pintu itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di lantai, mengarah menjauh dari pintu, ada jejak-jejak tapak kaki. Tapi itu bukan jejak biasa. Jejak itu terbuat dari cairan hitam, kental, dan berminyak, seperti lendir. Jejak kaki telanjang yang bentuknya aneh, tidak seperti kaki manusia. Cairan hitam itu juga menetes dari langit-langit. Dengan tangan gemetar, aku mengarahkan senterku ke atas. Dan di sana, di sudut koridor yang gelap, tergantung terbalik seperti kelelawar, adalah sesosok makhluk. Tubuhnya kurus, panjang, dan berwarna hitam legam, menyatu dengan bayangan. Matanya bersinar merah dalam gelap, menatap lurus ke arahku. Ia tidak bergerak, hanya tergantung di sana, meneteskan lendir hitam yang sama dengan yang ada di lantai. Aku terengah-engah, tak bisa bersuara. Apa yang keluar dari sana? Itu bukan manusia. Aku tidak peduli lagi dengan kamera, dengan penjelajahan ini. Aku hanya ingin keluar. Aku berlari menuju pintu depan, satu-satunya jalan keluar yang ku tahu. Aku meraih gagang pintu, memutarnya dengan kasar, dan mendorongnya hingga terbuka. Aku berhasil, tapi saat aku melangkah keluar, pemandangan di depanku bukanlah halaman depan rumah atau desa yang seharusnya ada di sana. Yang kulihat adalah koridor yang sama persis dengan yang baru saja aku tinggalkan. Gelap, sempit, dan di ujung sana berdiri pintu ketiga yang hitam pekat. Aku membeku. Ini tidak mungkin. Aku pasti salah lihat. Aku mundur, menutup pintu depan, lalu membukanya lagi. Ia tidak hanya membuka jalan keluar bagi sesuatu. Ia juga membawaku masuk ke dalamnya. Aku adalah bagian dari rumah ini sekarang, terjebak selamanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan petualangan mengerikan lainnya. Sampai jumpa.